Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, senior, adik-adik, dan kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Beladir. Saya sebenarnya nggak jauh dari Kak Ana, dari Kak Javas juga. Masih belajar, masih sekolah juga. Saya lulusan IC angkatan ke-12. Jadi sebenarnya buat yang viewers atau rekan-rekan di YouTube atau di mana di Facebook yang belum tahu, sebenarnya acara apa sih? Ini adalah acara temu kangennya alumni SMA alias Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, di mana kita pengen tahu sebenarnya alumni-alumni itu sekarang udah ada di mana, terus eh, sudah memberikan sumbangsi apa sih sebenarnya gitu kan, pastinya udah berkarya di tempatnya masing-masing. Ya, jadi dulu saya angkatan 12 namanya Sive Ramos Auxon Discreduso. Jadi buat teman-teman dari Sive Ramos, salam-salam lah, keren-keren lah kalian semua. Buat senior-senior, salam hormat. Sebelumnya tadi ada Kak Ros. Dulu Kak Ros ini keren banget. Aduh, pokoknya kalau urusan biologi tadi Kak Ros lah jagoannya. Nah, kalau nanti ada habis ini mungkin ada Kak Arum. Kak Arum ini saat saya masih di IC, beliau udah jadi dokter. Nah, jadi kelihatan tuh gimana tingkatannya seperti itu ya. Kalau De Ana sama De Javas kita nggak ketemu. Jadi saat ini saya lagi sekolah. Saya lagi ngambil sekolah supaya jadi spesialis di bidang bedah kardiak, torak dan vaskular atau singkatannya BTKV. Jadi bedah untuk rongga dada, bedah segala macam permasalahan di jantung dan bedah yang berkaitan dengan pembuluh darah selain di pembuluh darah otak tentunya karena udah ada bedah saraf di situ. Nah, saya kemarin beberapa hari yang lalu dihubungi sama um, Kak Ana nih, disuruh cerita tentang relawan. Sebenarnya jadi relawan itu karena keadaan sih. Jadi keadaannya itu saya lagi sekolah, tapi banyak WFH-nya. Nah, orangnya ini kan nggak bisa diem sendiri di rumah apa di kosan gitu kan. Jadi kita ngelihat situasi yang ada itu jadinya pengen bergerak. Cuman mau ngapain? Nah, saya bergabung di Junior Doctor Network. Nah, itu ada chairman kita namanya Dr. Andi Khomeni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis. Nah, di situ kita awalnya tuh startnya tuh kira-kira pertengahan Maret. Awal-awal mulai corona ini bikin heboh di Indonesia. Sebenarnya sih infonya tuh udah ada dari Desember ya, Desember, Januari, cuman berkembang pesat kira-kira tuh di awal-awal eh, sekitar pertengahan Maret atau awal Maret lah. Nah, saat itu masalahnya apa? Jadi kalau di dunia kedokteran itu ya sebenarnya sama sih prinsipnya dengan saat kita sekolah ya, terutama waktu itu di bidang matematika. Mungkin kita udah tahu namanya masalahnya apa, kita menganalisa, terus eh, data-datanya yang kita punya apa, lalu bagaimana kita menelaah, menganalisanya, dan akhirnya terakhir kita jawab. Jadi kalau di dunia kedokteran namanya SOAP, subjektif, objektif, terus anak apa namanya, assessmentnya apa, penilaiannya apa, terakhir plannya mau apa. Nah, waktu itu permasalahan utamanya adalah saat corona datang, APD pertama nih ya, APD untuk tenaga medis itu sedikit. Nah, APD sedikit. Nah, terus isunya kan karena keterbatasan APD itu otomatis perlindungan diri untuk dokter, perawat, semua yang berkaitan langsung dengan pasien-pasien COVID itu jadi suatu masalah. Akhirnya banyak yang terinfeksi, beberapa banyak yang juga sampai meninggal dunia. Nah, akhirnya kita diskusi tuh, gimana nih caranya? Karena kita tahu waktu itu harga, bayangin harga masker yang biasa itu cuma 40.000 lah, 30.000, sampai menembus angka satu boxnya itu sampai 300-400 ribu. Masker bedah biasa. Itu yang ya sehari-hari yang sebenarnya nggak ada harganya lah itu, tapi sampai sebegitunya. Masker N95 yang harganya mungkin kalau satu boxnya itu sekitar 100.000 ya. Saat ini bahkan masih jutaan harganya. Terakhir kali saya beli untuk diri saya sendiri itu hampir 2 juta. Isi 20.
Berarti kalau dihitung-hitung sekitar 100.000 satu masker. Itu kita miris sih sebenarnya. Ini lagi bencana, kita pengen punya senjata atau pertahanan diri, tapi karena sistem ekonomi ya, banyak permintaan ketimbang ketersediaan, otomatis hukum ekonomi itu berjalan, harga akan naik karena kebutuhan banyak. Nah, akhirnya kita diskusi gimana caranya. Sampailah suatu waktu kita bekerja sama tuh dengan banyak instansi. Jadi dari JDN, Junior Data Network bekerja sama. Waktu itu ada teman saya, nah ada Dokter Tirta masuk, ada kitabisa.com masuk, ada Rachel V-nya masuk, semua. Jadi yang sama kita juga buka donasi dari masyarakat. Kita buka semua. Nah, start tanggal 23 Maret itu pertama kali kita ngirim donasi. Pertama kali itu ke RS Persahabatan waktu itu. Nah, waktu itu kita kirim sampai saat ini masih. Dan kalau untuk infonya, sejauh ini kita udah kirim ke 32 provinsi di Indonesia. Jadi yang belum itu Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ngirim juga ke rumah sakit di situ. Memang kita tidak bisa mengirim ke semua rumah sakit. Ya jelas kita bukan instansi pemerintah, kita hanya lembaga atau organisasi yang mencoba untuk membantu pemerintah gimana sih ini supaya teman-teman di daerah atau di rumah sakit ini bisa merasakan, bisa tenang. Dan tentunya tidak bisa mengakomodir semua permintaan ya, kita ikut membantu sumbangsi seperti itu. Sampai akhirnya suatu waktu kita kirim ke Papua tuh. Nah, kirim ke Papua, selain APD kita kirim juga alat-alat sehari-hari. Kurang lebih tuh sampai 7 ton waktu itu. Kita kirim ada ke Manokwari, ada ke Jayapura, dan alhamdulillah kita menerima di sana ada perwakilan dari JDN juga, Junior Data Network, Dr. Rizka namanya. Itu juga welcome ya, terbuka, dan kita merasa senang gitu, kita bahwa kita ini Indonesia, kita ini bareng-bareng. Kita bukan Jakarta doang, bukan di Pulau Jawa doang, tapi kita ada buat teman-teman kita di Papua, di ujungnya Indonesia. Oh ya, ke Aceh juga udah pernah. Nah, jadi jangkauan tadi seperti saya bilang, 32 provinsi itu hanya Kaltim dan Sulteng yang belum. Pertama itu, isu dari APD. Jadi sambil saya sekolah, saya ngatur-ngatur kan, kalau ngatur-ngatur gitu via handphone kan bisa ya. Oh ya ya, gini kita koordinasi sama teman-teman kayak gitu kan. Udah masalah APD nih kira-kira udah mulai ke sini, udah mulai turun lah nih, APD udah mulai tersedia dengan baik, harga-harga mulai turun, bantuan dari luar negeri, dari dalam negeri sudah meningkat. Kita isunya bergeser ke arah permasalahan dari kesadaran masyarakat terkait dengan corona, terkait dengan COVID. Nah, dari kita analisa itu gimana sih caranya? Nah, saya kebetulan saat ini diberi amanah untuk edukasi di bidang radio. Saya mencoba untuk mengkoordinasi teman-teman di RRI dan di Prambors. Mungkin kalau yang pernah mendengar di RRI itu setiap Selasa Jumat, saat ini udah jalan yang ke minggu ketiga, setiap Selasa Jumat jam 13.30 sampai 14.30. Dan kebetulan ya, jadi besok ini ada juga nih, nah ada Dokter Tirta, narasumber kita. Kita akan membahas di situ tentang the new normal di masa pandemi ini. Sebenarnya seperti apa? Jadi ya bocoran dikit nanti setelah saya jelaskan juga setelah ini the new normal itu maksudnya seperti apa. Cuman lebih lengkapnya besok kita dengarkan langsung gimana sih Dokter Tirta ini menjelaskan tentang the new normal. Nah selain itu juga Prambors. Kalau Prambors itu nah ini dia disampaikan oleh Mbak Ana. Jadi ada Dokter Sarah, Dokter Cut, di senior-senior saya semua nih sama Dokter Tirta. Mungkin teman-teman di FKUGM tahu, beliau lulusan FKUGM tahun 2000, angkatan 2009. Nah, oke, next. Selanjutnya itu ada Prambors. Prambors ini sih lebih ke iklan layanan masyarakat sih. Jadi kalau misalkan pernah dengar What's on Prambors, nah itu ada salah satunya edukasi tentang COVID yang kita supply dari JDN. Dan juga pernah ada talk show di 7 kota di Prambors. Itu juga kita teman-teman dan senior saya di JDN yang mengisi sebagai narasumber di situ. Itu poinnya. Nah, itu kan dari APD, terus edukasi. Nah, kita juga sebenarnya ada
diskusi dengan pemerintah sebagai eksekutif dan juga yudikatif. Legislatif. Sorry, legislatif itu berarti ke eh, mana namanya, DPR atau MPR. Jadi bukan saya, cuma rekan-rekan saya yang menyampaikan sebenarnya pandangan kita itu seperti apa sih, kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan seperti apa sih, saran-saran untuk pemerintah dan juga untuk lembaga dewan itu seperti apa, kita juga sampaikan. Dan tidak hanya dari sisi apa namanya, anggota dewan dan seperti itu, kita juga menyampaikan di eksekutif. Nah, mohon doanya mungkin beberapa waktu ke depan kita akan menyampaikan juga ke beberapa atau bapak-bapak yang terhormat. Nanti kita tunggu kabarnya dengan siapa. Cuman semoga kita bisa menyampaikan bahwa corona ini itu masalah bersama. Kalau masalah hanya masalah APD, masalah itu mungkin hanya sebagian kecil. Karena ini prinsip ya, prinsip yang disampaikan oleh Pak Letjen Doni Monardo. Prinsipnya adalah kita harus mengobati atau mengurangi yang sakit sehingga menjadi sembuh gitu. Jadi yang sakit harus sembuh dan yang sembuh jangan sampai sakit. Jadi kalau di bahasa Jawa itu buh pie carane kudu iso. Jadi mau ada keterbatasan apapun kita harus bisa, dan poin-poin tersebut bisa kita aplikasikan dari diri kita sendiri. Jadi kita kalau ingin memberikan, sebenarnya relawan itu nggak harus yang harus banyak eh, memberi arti untuk banyak orang. Dengan diri kita sendiri memberikan arti untuk diri kita sendiri supaya tidak menularkan kepada orang lain, itu udah keren banget. Misalkan ya PHBS itu pola perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, terus kalau keluar pakai masker. Nah itu bagian dari the new normal juga tuh. Mungkin ntar akan biasa aja ngelihat orang di mall pakai face shield seperti itu. Terus akan biasa aja ngelihat orang makan di mall atau makan di restoran jauh-jauhan. Atau mungkin ada plastiknya, kayak gitu. Atau mungkin akan banyak bermunculan usaha-usaha kayak catering, kayak usaha-usaha yang daripada orang itu keluar, lebih baik orang lain yang menyuplai, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk info aja terbaru, mungkin yang belum begitu melihat kondisi sekarang ini, positif di Indonesia per tanggal 28 Mei itu dari jam 12 siang tadi ya, 24.538. Dan yang meninggal sejauh ini ada 1.496. Ini merupakan suatu keadaan yang sebenarnya ya belum bisa dibilang kita bebas corona ya, karena pertambahan hari ini cukup banyak. Yang positif itu bertambah 687. Dan yang meninggal ini untuk hari ini bertambah 23 orang. Ya kita berharap di mana kondisi the new normal itu harusnya sudah berkurang jauh tuh jumlah penambahan per harinya. Seperti itu. Jadi kita bisa terbiasa, bisa beradaptasi, dan juga memang real data di lapangan ini turun drastis. Sebenarnya bahayanya itu COVID itu apa sih? Bahayanya itu adalah ini penyebarannya itu airborne. Jadi bener-bener muka banget nih yang tempat masuknya dia. Pada beberapa orang tertentu, COVID ini bisa merusak parenkim atau bagian dari paru-paru. Nah, kalau paru-parunya udah rusak, jelas dia nggak bisa bernafas. Nah, kalau udah nggak bisa bernafas, udara itu kan suplai utama untuk tubuh manusia. Poinnya di situ. Jadi emang kekhasannya eh, virus ini adalah dia menyerang sistem pernafasan. Walaupun pada penelitian-penelitian yang lain, misalkan saya di bidang BTKV gitu, dia juga ternyata menimbulkan masalah di jantung, atau masalah misalkan di bidang dermatologi ya di kulit segala macam. Jadi tidak hanya khas di paru-paru, tapi saat ini sedang diteliti bahwa COVID ini ternyata tidak hanya di paru-paru aja, bisa banyak organ lain yang terkena. Terus satu lagi, ini terakhir, terkait masalah konspirasi. Nah ini pasti seru nih, masalah konspirasi ini COVID ada apa enggak ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak mau mendalami itu ada apa enggak. Tapi yang jelas, jumlah angka ini 24.538 orang itu beneran ada.
bukan hanya sekedar angka. Dan yang meninggal 1.496 itu beneran ada. Tugas saya, tugas teman-teman dari tenaga medis adalah mengurangi angka-angka itu. Perkara itu COVID atau bukan, yang jelas adalah mereka itu ada. Jadi bisa kita cerna sendiri dari argumen saya tadi, sebenarnya COVID itu ada atau enggak, saya kembalikan ke rekan-rekan. Mungkin itu Mbak Ana, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.